Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Janatunisa dengan NIM 1908106186 dari kelas Biologi E semester 4. Di video kali ini yaitu mengenai praktikum ekologi, yaitu membahas mengenai ekosistem padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem khas di Laut Dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alisma thales yang beradaptasi di air asin. Ciri padang lamun yaitu berair payau, terletak di antara laut dan sungai, didominasi oleh gagang laut, terdapat seagrass berizoma, memiliki salinitas lebih rendah dari air laut, sangat tergantung pada cahaya matahari, mempunyai sistem perakaran yang berkembang baik, dapat hidup di kedalaman 30 meter, di perairan tenang dan terlindung. Berikut adalah flora yang terdapat pada padang lamun. Sirigodium isotifolium, Zoosteromarina, red alga, Thalassia hemprisi, green alga, dan Cymodacea rotundata, dan banyak lainnya. Fauna yang terdapat pada padang lamun yaitu gurita, Danamelimea octopoda, ikan pari, Batoidea, kuda laut, Hippocampus. Kemudian terdapat udang lamun, penyu, Chelonioidea, ikan dugong atau duyung, dugong dugon, serta fauna lainnya. Ekosistem lamun mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di Laut Dangkal, yaitu sebagai produsen primer. Lamun memiliki tingkat produktivitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di luar dangkal seperti ekosistem terumbu karang. Yang kedua, sebagai habitat biota, lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan alga. Di samping itu, padang lamun seagrass bed dapat juga sebagai daerah asuhan, padang pengembalaan dan makanan berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang. Yang ketiga, sebagai penangkap sedimen, daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Di samping itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan. Jadi padang lamun di sini berfungsi sebagai penangkap sedimen dan juga dapat mencegah erosi. Yang keempat, sebagai pendaur zat hara, lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh alga. Pola interaksi yang terdapat pada padang lamun diantaranya yaitu terdapat pola interaksi simbiosis komensalisme antara hubungan antara penyu dengan ikan remora. Ikan remora merupakan ikan yang suka menempel pada tubuh ikan besar seperti hiu, paus, salah satunya yaitu penyu. Ikan remora akan menempel pada tubuh penyu menggunakan siripan penghisap. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi ikan remora karena tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat berenang. Sedangkan untuk penyu, hal ini tidak menjadi masalah dan tidak mempengaruhi keadaannya, baik itu untung maupun rugi. Pola interaksi yang kedua yaitu simbiosis mutualisme antara dugong dan padang lamun. Terjadi karena saat dugong memakan lamun, sesungguhnya juga berfungsi sebagai pengontrol sebaran lamun. Kemudian, kotoran yang berasal dari dugong itu sendiri nantinya akan berguna sebagai bahan perkembangan lamun. Dengan begitu, dugong yang juga masih merupakan kerabat evolusi dari gajah itu berperan penting memperlancar siklus nutrien pada habitat lamun. Keberlangsungan asosiasi antara dugong dan lamun dapat menjamin keseimbangan ekologis satwa dan tumbuhan yang ada di habitat lamun. Termasuk di antara satwa yang mendapat manfaat dari keberadaan dugong adalah ikan-ikan seperti baronang dan katambah yang memang hidup di padang lamun.